Alhamdulillah teman-teman sekali dirahmati Allah. Barusan tadi saya sudah selesai nonton satu podcastnya Smart People. 1 jam 7 menit 3 detik. Dan selama saya nonton podcast ini, dan saya akan menyampaikan dengan sesingkat mungkin biar teman-teman bisa paham. Selama saya nonton 1 jam 7 menit dan 3 detik itu, ada cuma 2 poin yang benar-benar diulang-ulang terus-menerus. Mungkin sekitar hampir lebih daripada 20 kali kalau saya nggak salah mencatat, diulang-ulang terus. Pertama adalah tentang pertikaian sesama muslim yang ada di Palestina. Perang mereka itu tidak hanya Hamas atau Fatah Israel, Palestina Israel. Bahkan yang mengejutkan 2007, Hamas Fatah perang di Gaza. Jadi gak usah jauh-jauh dulu keluar, di dalam aja dulu bang. Mereka, bangsa Palestina yang kita cintai itu, yang kita kasihan dengan mereka hari ini, kita cinta dengan mereka sampai mati, kita cinta mereka, tapi mereka sendiri konflik. Yaitu adalah lebih tepatnya antara Fatah dan Hamas, dan juga konflik-konflik internal, perseteruan di antara kaum muslimin. Dan yang kedua adalah donasi. Saya dulu pernah berkomentar tentang itu karena banyak orang-orang bergerak di Indonesia. Indonesia ini kan gampang sekali kita buka ceramah di masjid lalu buka donasi. Iya, cepet sekali, dan itu sudah bertahun-tahun. Kemana duitnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya dapat bocoran dari beberapa kawan-kawan, tidak semuanya sampai ke sana. Nah, disitulah kita berkomentar. Jadi saya bukan komentar masalah Hamas yang sekarang. Saya ngomentari orang-orang yang gerilya di Indonesia beberapa bulan, tapi kemudian duitnya tidak dibawa ke Palestina. Dan ada itu banyak. Ya, alhamdulillah banyak. Dan hampir semua podcast itu 1 jam 7 menit 3 detik, itu hampir tidak ada informasi yang berarti kecuali 2 hal yang saya garis bawahi tadi. Dan saya mencoba berandai-andai, seandainya saya orang yang mendengarkan itu, yang memang saya sudah sepakat dengan perjuangan Hamas, atau sepakat dengan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mendukung kemerdekaan mereka dengan penuh, maka pasti ketika saya punya pandangan seperti itu, mendengarkan podcast ini dengan Smart People dan kemudian ada satu narasumber, maka saya pikirkan pasti saya nggak suka. Saya pasti nggak suka banget dengan isi ini, dan mungkin saya akan punya pandangan negatif terhadap kedua orang yang ada di podcast ini ketika saya mensupport perjuangan Palestina. Ketika saya tidak mensupport, atau bahkan saya mensupport Israel misalnya, maka saya akan jadikan podcast ini sebagai sebuah dalil, sebagai sebuah legitimasi. Benar kan? Kenapa gue itu supportnya Israel? Lihat tuh, muslim tuh kayak gitu. Sebenarnya ini cuma masalah politik aja. Ini sebenarnya nggak ada yang benar mereka itu. Bahkan donasi pun mereka tilep. Bahkan mereka tuh sendiri juga berkonflik. Udahlah, ngapain kita bantuin berkonflik orang-orang yang berkonflik? Kita konflik gara-gara konflik orang, ngapain sih? Dan kalau saya jadi tipe orang yang ketiga, orang yang masih berada di tengah-tengah, belum menentukan pendapat, ataupun orang yang memihak tapi masih malu-malu, sudah pasti setelah saya mendengarkan podcast ini, saya menjadi bimbang. Menjadi bimbang untuk mendukung, menjadi bimbang untuk membantu, menjadi bimbang untuk berdonasi. Kenapa? Karena informasi-informasi yang saya dapat itu. Artinya apa kebaikan pada saudara-saudara kita di Palestina? Tidak ada. Orang yang mendukung mereka berselisih, orang yang tidak mendukung mereka punya legitimasi. Sementara orang-orang yang berada di tengah-tengah, mereka kemudian tidak melakukan apapun dan tetap berdiam diri. Maka ini kesimpulan saya setelah mendapatkan podcast itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita membahas tentang komunikasi, komunikasi itu adalah kumpulan daripada informasi-informasi untuk mempengaruhi orang. Jadi komunikasi bukan hanya penyampaian informasi, bukan hanya menyampaikan referensi, bukan hanya sebuah tatap muka lalu bercakap-cakap lalu orang dengar. Enggak. Komunikasi intinya adalah pada apa yang terjadi ketika informasi itu sudah disampaikan. Jadi kalau saya ngomong pada teman-teman sekalian dengan cara seperti ini, di dalam kepala saya punya sesuatu yang saya mau tuju. Saya punya sesuatu yang saya mau teman-teman dapat, yaitu adalah apa? Saya mau teman-teman punya referensi yang baru, setidaknya teman-teman tidak terpengaruh oleh podcast-podcast yang semacam tadi. Itu adalah yang di dalam hati saya. Maka apapun yang saya sampaikan untuk mempengaruhi teman-teman sekalian.
Apapun yang saya sampaikan untuk membentuk kecenderungan pada perasaan teman-teman sekalian, kecenderungan pada logika teman-teman sekalian. Apapun yang saya sampaikan tujuannya untuk itu. Artinya, kalau kita menyampaikan satu hal, menyampaikan satu materi, yang kita ulang-ulang adalah satu hal atau dua hal itu terus-menerus, berarti poin penekanan kita memang pada seperti itu, memang pada di situ. Andaikan kita sampaikan, hati-hati kalau mau donasi, kalau donasi itu nanti ada masalah, emang semuanya akan sampai ke sana. Enggak tahu, gue pernah di situ dan enggak semuanya sampai ke sana. Hati-hati kalau donasi, jangan-jangan dimanfaatkan untuk orang yang lain, jangan-jangan ditilap sama orang, karena ada loh faktanya yang ditilap, ada loh yang dipakai untuk beli kewarganegaraan, ada loh untuk begini, adalah untuk begitu. Apa tujuan saya ngomong seperti itu? Tujuan saya membuat Anda bimbang. Ketika Anda mau berdonasi, Anda tarik lagi. Nanti begini, nanti begitu. Nah, itu tujuannya. Kenapa? Ini adalah yang mau saya sampaikan. Ketika saya kemudian mau mensupport perjuangan orang-orang yang ada di Palestina, kemudian saya dikasih tahu, mereka tuh juga berkonflik loh, mereka tuh juga ribut loh sendiri, bahkan mereka tuh mau bunuhin saudaranya sendiri juga loh. Sebenarnya nggak gitu juga sih perjuangan mereka. Tadinya awalnya saya mensupport karena mereka Muslim, karena mereka adalah orang yang terjajah, karena mereka adalah orang-orang yang cuma membela negerinya dan mempertahankan tanah airnya. Kemudian saya jadi nggak jadi. Kenapa? Karena ada sesuatu konflik di dalam diri saya. Artinya informasi yang saya dapatkan barusan itu berkonflik dengan informasi-informasi yang sebelumnya, sehingga akhirnya saya jadi bimbang dan akhirnya saya jadi tidak bergerak. Itu sama aja. Ketika kita mengalami satu hal, kita menyampaikan kepada orang tentang satu kejadian, tapi kejadian yang tidak esensial, yang membuat orang tuh akhirnya bingung. Misal, ada orang datang ke rumah. Ada orang datang ke rumah saya, lalu orang tadi bilang, ini adalah tanah kakek saya dari zaman dulu, atau tanah buyut saya dari zaman dulu. Sementara saya sudah punya sertifikat tanah, sementara tanah itu sudah saya beli, tercatat, lalu kemudian saya bilang, enggak ini tanah saya. Ini adalah rumah saya. Dibilang, enggak ini rumah saya. Dia bawa banyak orang, kebetulan disokong sama Pak RT, kemudian dia menempati setengah rumah saya, enggak hanya itu, dia bahkan nyuruh saya tidur di WC, lalu kemudian saya enggak punya kebebasan di tanah saya sendiri, di rumah saya sendiri, lalu kemudian saya berteriak, tolongin saya dong, tolongin saya dong. Tetangga saya yang kebetulan kenal sama saya. Tetangga saya lagi yang kenal juga sama saya. Lalu bilang, iya kita harus tolong tuh Felix. Itu rumahnya lagi diambil orang. Itu rumahnya lagi dijajah tuh sama orang. Itu ada rumahnya lagi dirampok sama orang. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang datang. Iya, memang kita harus membantu Felix. Setelah dia ikut podcast. Iya, memang kita harus membantu Felix. Tapi saya cuma mau cerita aja sih. Memang kita harus kita empati pada orang-orang yang rumahnya diambil itu ya. Memang kita harus membantu pada orang-orang yang dizolimi. Tapi ya, gini loh. Emang kamu sangka Felix itu siapa? Felix itu, saya tahu dulunya dia sering berantem sama kakaknya. Dia juga pernah bantah sama ibunya. Dia juga kemarin ketika makan pempek, makan 5, bayar 1. Jadi orang nggak fokus lagi pada masalahnya apa. Masalahnya adalah pada konflik, masalah ada pada donasi yang nggak nyampe, yang mungkin ada fakta seperti itu, tapi nggak sebanyak yang diomongkan. Sedangkan konflik sebenarnya, masalah sebenarnya, itu hilang semuanya. Bahwasanya rumah saya dijajah orang, rumah saya dirampok orang, tanah saya diambil sama orang, itu semua hilang karena pemberitaan yang tidak esensial. Pertanyaannya, Fatah dan Hamas dianggap berantem. Pertanyaannya, mungkin nggak Fatah dan Hamas itu berantem kalau nggak ada Israel di situ? Kalau Israel nggak ngambil tanah mereka, muncul nggak perbedaan di antara mereka bagaimana menyikapi pendudukan Israel? Fatah kemudian merasa, oke, kita harus kompromi, kita harus negosiasi, kita buka komunikasi. Sementara Hamas tetap pada posisinya, enggak, kita nggak membuka komunikasi. Kita pokoknya harus memperjuangkan agar penjajah itu hengkang dari tanah ini. Nggak akan ada dong. Kalau Israelnya nggak ada, kenapa nggak itu dulu yang dibahas?